Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, selamat bertemu wilujeng tepang. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, teman-teman, dulur wargi sadaya, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah atau satu permasalahan atau fenomena yang tengah terjadi dan ini sudah berlangsung sekian lama di negara kita, di Indonesia, yaitu tentang habaib Yaman dengan ulama Nusantara. Sahabat, sebangsa, seiman, dan setanah air, jadi permasalahan kini sudah semakin terang bahwa penelusuran atau penelitian Kiai Haji Imaduddin ini hujah bahwa habaib Ba'alawi terputus nasabnya dari Rasulullah SAW secara ini berdasarkan penelusuran secara ilmiah, baik secara genetik, yaitu secara ilmu kedokteran atau genetik. Ini satu hal yang mustahil kalau habaib Ba'alawi tersambung atau berketurunan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan sejarah nasab atau para ahli nasab dan nasab yang ada di dunia, bahwa Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan ilmiah, yaitu secara genetika tes DNA, hasilnya adalah tidak tersambung atau bukan tes yang sama, bukan hasil yang sama. Sebab sudah diakui dunia bahwa tes DNA Rasulullah SAW dan keluarganya saat ini adalah haplogrup J1. Sedangkan Ba'alawi yang sudah dilakukan tes DNA dengan sampel 180 orang lebih, ini yang ada di Yaman dan di dunia lain, kemudian yang termasuk di Indonesia ini sudah 8 orang, bahwa hasilnya adalah haplogrup G. Sedangkan haplogrup G itu tersambung kepada cucu Yuya dukun Fir'aun. Jadi ini adalah bisa kita sebut Habib Yaman ini adalah Askenazi. Jadi dari keturunan yang tidak menetap dari mana-mana, tapi bukan berketurunan kepada Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hasil kajian ilmiah yang di dunia, ya, yang di Indonesia ini adalah dibawa atau dilakukan penelusuran dan penelitiannya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini pun sudah diakui hasilnya oleh beberapa ulama dunia, termasuk ulama dari dari Yaman, ya, dari Uzbekistan, dari Brunei, dari Samarkand, ya. Jadi sudah banyak ulama-ulama yang menyatakan atau mendukung kepada tesis
Kiai Haji Imaduddin dan mengakui kebenarannya. Kemudian juga berdasarkan kondisi saat ini di Yaman sendiri bahwa Ba'alawi itu diklaim terputus atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 20 marga ya yang di Ba'alawi atau di Yaman itu diputuskan, dibatalkan nasabnya ke atau yang tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad, termasuk Ba'alawi di dalamnya. Ya. Nah, di Yaman sendiri dibatalkan, kemudian di Indonesia masa kita tidak percaya dengan hasil penelusuran? Sekarang oke lah, hasil penelusuran Ki Imaduddin kita anggap, ada yang menganggap tidak percaya, tapi dunia di Yaman sendiri sudah diputuskan bahwa Yaman berpendapat bahwa Ba'alawi itu terputus hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab dan secara genetik, secara ilmiah. Nah begitu. Nah untuk menyikapi permasalahan ini, kita lihat sekarang bahwa kondisi saat ini yang terjadi bahwa Nahdiyin Nusantara ini menjadi punya lawan yaitu para muhibin Nusantara juga. Karena apa? Karena para muhibin itu belajar ngaji kepada Nahdiyin Nusantara, kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Akan tetapi setelah mereka bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran, kemudian muhibin ini dipesantrenkan ke pondok pesantren Habaib. Yang isinya di pondok pesantren itu para muhibin ini, para santri ini didoktrin oleh para habaib dengan cara-caranya sendiri. Nah itu permasalahannya. Jadi didoktrin dengan bahwa mereka menyatakan keturunan Nabi. Kemudian memperkuat bahwa mereka dengan ikut kepada akidah Yaman. Kemudian yang ketiga, mereka juga mendoktrin tokoh-tokoh yang disebut itu adalah tokoh-tokoh Yaman aja. Sambil melemahkan tokoh-tokoh yang Nahdiyin percaya atau anut. Ya. Kemudian juga berguru kepada habaib, maka akhirnya bisa kita katakan lama-lama akan menjadi tersesat muhibin itu. Dan akhirnya muhibin inilah yang menjadi lawan-lawan pemerintah dan para Nahdiyin di Indonesia. Jika misalnya ada ya demo yang dipimpin oleh FPI atau Habib Rizik, ya kan akhirnya yang berhadapan dengan aparat kepolisian, TNI adalah para muhibin Indonesia yang sebetulnya rakyat Indonesia sendiri yang sudah didoktrinasi oleh para habaib tadi, didoktrin. Otaknya ini udah dicuci mereka, bahwa mereka percaya, yakin bahwa apa yang habaib ini ajukan atau ajak adalah benar, sekalipun itu melawan kepada pemerintah. Seperti itu, akhirnya para muhibin kita ini, para santri-santri generasi muda kita ini, akhirnya berakhlak kepada Yaman dan berani melawan Nahdiyin. Yang sebenarnya Nahdiyin Nusantara ini adalah jauh lebih mulia, jauh lebih mumpuni ilmu agamanya daripada habaib. Kiai-kiai Nusantara ini bukan main ya, berilmu tinggi. Ulama-ulama Indonesia ini berilmu tinggi. Sebab apa ya? Sebab memang di Nusantara inilah tempatnya ilmu-ilmu agama Islam yang paling banyak dan berkembang. Sebab dibawa oleh para wali songo. Seperti itu. Jadi untuk itu, karena kalau kita
melihat kepada sikap dan tindakan pemerintah yang saat ini diam, NU juga diam, cobalah kita sadari bahwa ini semua adalah satu kekeliruan, bahkan sesat. Kalau kita percaya bahwa habaib itu turunan Rasulullah, itu kita tersesat namanya. Kita sesat dan disesatkan oleh mereka. Untuk itu marilah kita berupaya untuk keluar dari ini semua. Walaupun pemerintah, walaupun Nahdlatul Ulama atau PBNU belum, ya mungkin belum mengeluarkan satu tanda atau keputusan apapun, kan tetapi mudah-mudahan kita menyadari ini semua, sebab ini adalah akan berbahaya kepada Nusantara yang akhirnya nanti akan jadi musuh-musuh kita para nahdiyin, ya. Ya inilah yang dikatakan oleh Bung Karno, ya, bahwa musuhmu adalah bangsamu sendiri. Ya ini. Ya. Jadi ini semua sudah direncanakan oleh para habaib Yahudi Yaman ini. Ya. Ini semua direncanakan. Memang inilah caranya. Sebab mereka datang ke Indonesia juga dibawa oleh Belanda. Dan di sini pun mereka ya melanjutkan perjuangannya Belanda. Seperti itu, ya. Membelokkan sejarah, merubah kuburan-kuburan, merubah nasab, dan sebagainya upaya-upaya mereka. Apa coba tujuan? Dan hal seperti itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Zionis di Palestina Israel itu. Ya. Apakah kita akan rela Indonesia akan menjadi seperti Palestina? Dan ini pengakuan habaib Yaman ini kan sudah jelas bahwa Indonesia atau Pulau Jawa adalah tarimnya, ya. Kota Tarim. Indonesia Jawa ini adalah Tarim. Ya. Sebab Tarim dianggap kota yang sangat hebat. Bahkan dikatakan kalau kita ke Tarim itu sama dengan kita merubah tembaga menjadi emas. Itu kata mereka. Baik sahabat, sebangsa, seiman dan setanah air, mari kita awali dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, untuk kita ingatkan, dan yang terutama kita sendiri, bahwa kita harus menyadari bahwa habaib Yahudi Yaman itu bukan keturunan Rasul. Kalau kita menganggap bahwa kita beranggapan bahwa percaya kepada mereka, bahwa mereka adalah turunan Rasul, maka kita adalah termasuk telah berbuat nista kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mendengar ini semua, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah sangat menyayangi, mengasihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan para habaib Yahudi Yaman ini segera Allah beri peringatan. Sebab saya yakin bahwa Allah tidak akan menghukum manusia atau makhluk ketika dia masih hidup, tapi Allah akan memberi peringatan kepada makhluknya agar kembali ke jalan yang benar. Sahabat seiman dan setanah air, untuk lebih jelasnya berikut ini saya akan sajikan sebuah gagasan atau pendapat dari Kiai Abdul Malik Misik, ya, yang sependapat dengan saya bahwa kalau kita biarkan ini terjadi atau berlanjut, maka kita akan berbahaya dan tersesat. Untuk itu mari kita simak penuturan dari Kiai Abdul Malik Misik. Ya. Bagaimana mendapat mereka? Dan ini sependapat dengan saya, dan Abdul Malik ini akan menjelaskan secara lebih jelas, lebih detail, dan ikuti saja videonya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Selamat mengikuti. Menyikapi fenomena nasab habaib yang mengejutkan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa internasional. Sahabat muslim dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita perlu sama-sama saling mengingatkan bahwa Nahdiyin, orang-orang NU yang sudah menjadi muhibbin, sebenarnya sudah tersesat pada jalan yang tidak
seharusnya ditempuh oleh orang-orang Nahdiyin. Apa itu jalan sesatnya? Contoh yang nomor 1, cinta Habib karena keturunan Nabi. Kalau ada orang Nahdiyin mencintai habaib karena mereka itu habaib keturunan Nabi, ini termasuk tersesat pada saat ini. Mereka mencintai habaib karena keturunan Nabi itu karena tidak memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai hujah bahwa habaib ini adalah putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang Nahdiyin yang mencintai habaib karena keturunan Nabi ini termasuk tersesat. Nah, berarti kalau ingin mencintai habaib ya selain karena keturunan Nabi. Tapi rata-rata kan orang-orang Nahdiyin mencintai habaib karena keturunan Nabi. Karena selain itu tidak punya kelebihan daripada ulama-ulama Nusantara. Jadi cintanya orang-orang Nahdiyin kepada habaib jangan sampai karena habaib keturunan Nabi. Ini tersesat dan menjadikan hukum haram yang wajib dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena apa? Ada hujah. Apa hujahnya? Penelitian dari Isbat Ba'alwi atau habaib Indonesia sebagai keturunan Rasulullah ini diteliti gagal karena banyak pemalsuan-pemalsuan di dalamnya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum agama ataupun secara hukum negara. Itu adalah yang nomor 1. Yang nomor 2, kesesatan atau orang-orang Nahdiyin ini dikatakan tersesat karena ikut akidah Yaman, mengikuti akidah Yaman. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ikuti akidah Yaman dan Syam. Yang mana akidah Yaman itu tidak selaras dengan akidah Nahdlatul Ulama atau orang-orang Nahdiyin. Apa akidah Yaman? Akidah Yaman ini membanggakan semua yang berada di Yaman. Dan ini tidak selaras dengan yang dibanggakan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin. Orang Nahdiyin mengakui kota suci Mekah ini adalah kota suci yang tertinggi, kota suci Makkah dan Madinah. Tapi pendapat dari habaib ini memberikan akidah bahwa kota Tarim ini lebih mulia. Sudah Tarim segala-galanya. Dia Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Ini hanya doktrin agar muhibbin dari orang-orang Nahdiyin ini merasa kagum dan menghormati asal-usul habaib Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Bahwa Tarim itu hebat. Mereka berasal dari negara yang hebat. Padahal tidak demikian. Tarim itu adalah kota miskin. Ini faktanya. Jika Tarim ini kota yang lebih baik, tentunya banyak penziarah ke sana. Ya intinya itu semua adalah doktrin. Itu akidah Yaman.
Dan di NU ada akidah yang mempercayai bahwa ada 4 madhab yang kita percaya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun klaim dari Habaib Ba'alwi Indonesia, mereka punya yang lebih hebat dari 4 madhab, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Bahkan dijuluki Faqih Al-Muqaddam ini adalah mujtahid mutlak di atas 4 imam madhab. Ini kan kacau ini. Kalau orang-orang Nahdiyin yang awam, ya iya-iya aja. Kalau orang-orang NU yang faham, ya konyol lah ini. Konyol 0%. Sampai para ulama menyebutkan balag darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita memegang madhab yang 4 itu adalah madhab yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam pada umumnya atau ulama-ulama lain pada umumnya. Bahkan kita di Indonesia ini menganut madhab Imam Syafi'i, tapi di Habaib ini punya yang lebih hebat dari Imam Syafi'i. Ini kan pembelokan berarti. Kita sudah mengimani madhab Imam Syafi'i, tapi mereka mengatakan ada yang lebih hebat dari madhab Imam Syafi'i. Siapa dia? Habib Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain menurut mereka adalah secara dohir itu sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara batin beliau secara kewalian jauh di atas Imam Syafi'i. Jadi imam madhab kita itu kalah dengan imam-imam para habaib itu. Bukankah ini menyesatkan daripada warga NU atau orang-orang Nahdiyin? Pasti itu. Pasti tidak boleh. Tidak boleh kita mempercayai semacam ini. Jangan biarkan orang-orang Nahdiyin ini tersesat sudah beratus-ratus tahun. Ada lagi framing akidah yang kita punya di Nahdlatul Ulama itu adalah Aulia, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang jelas-jelas ini tidak ada keraguan termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Namun di klan Ba'alwi Habaib Indonesia punya Sultanul Aulia yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa dia? Faqih Al-Muqaddam. Dia memang di kata mereka ya, kata para habaib, Faqih Al-Muqaddam mengatakan ya memang di dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih terkenal, tapi kalau di akhirat di alam barzakh Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal. Kalau memang iya, itu menurut Kang Ba'alwi Habaib Indonesia. Untuk orang-orang Nahdiyin tidak boleh mempercayai, tidak boleh. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Tuh percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Kalau sampai mempercaya ini, orang-orang Nahdiyin menjadi tersesat, pasti itu sudah pasti. Tersesat akidahnya. Lalu mau pilih yang mana? Coba di dalam tawasul. Masa mau tawasul dua? Ila Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Faqih Al-Muqaddam. Jadi lucu karena tidak sambung akidahnya itu. Nah, ini termasuk akidah yang tersesat.
Lantas kita orang-orang Nahdiyin atau muhibbin dari kaum Nahdiyin ini diberikan doktrin-doktrin. Jadi yang ketiga ini tersesatnya orang-orang Nahdiyin diberikan doktrin-doktrin hebatnya tokoh-tokoh Yaman. Jadi kehebatan dari tokoh-tokoh Yaman ini tiap hari dimasukkan kepada orang-orang muhibbin, orang-orang NU, tiap hari diberikan. Yang tadilah Faqih Al-Muqaddam, Habib ini, Habib itu, dan lain sebagainya, semuanya adalah tokoh-tokoh Yaman. Tak masalah, tapi itu bagi orang-orang Yaman. Kita ini orang Indonesia. Untuk apa diberikan statement-statement terkait dengan tokoh-tokoh Yaman? Tidak masuk akal itu. Wong kita di Indonesia dan orang Indonesia kok. Untuk apa membanggakan orang-orang Yaman, membanggakan tokoh-tokoh Yaman? Mana NKRI itu yang kita punya? Karena apa? Orang Nahdiyin belajar alif, ba, ta, sa ini dari ulama-ulama NU di kampung-kampung. Mondok juga demikian pada ulama-ulama NU. Lepas mondok, akhirnya alim bisa baca kitab, ikut orang-orang Yaman. Apakah ini tidak tersesat? Ini namanya tersesat dan menyesatkan, sehingga mereka dipengaruhi oleh habaib, sehingga tidak bisa kembali kepada akidah kita, akidah Nahdlatul Ulama. Ini tersesat namanya. Tersesat yang keempat yaitu berguru kepada habaib. Berguru kepada habaib padahal tahu ulama-ulama Nusantara itu lebih alim. Ulama-ulama Nusantara jauh lebih alim dari habaib, tidak bisa dipungkiri ini. Tapi kenapa orang-orang Nahdiyin ini berguru kepada habaib? Bukankah ini menyesatkan? Oh, karena keturunan Rasulullah? Bukan. Bukan keturunan Rasulullah, keturunan dari Yahudi Askenazi, Yahudi yang tersesat, Yahudi yang jauh dari kalangan-kalangan Muslim atau Islam di seluruh dunia. Ini adalah fakta sejarah. Bukankah ini tersesat? Ngaji masih kecil tadi di ulama-ulama Nusantara, mondok di ulama Nusantara, setelah besar ikut kepada habaib dan diberikan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Yaman. Inilah yang namanya tersesat. Itu yang keempat. Yang kelima, tersesatnya warga Nahdiyin yaitu berakhlak Yaman, mengikuti akhlaknya orang-orang Yaman. Padahal yang bikin keributan di Indonesia selama ini adalah orang-orang Yaman bersama kroni-kroninya. Ingat ya, orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia. Ini adalah fakta sejarah yang ditutup-tutupi. Buktinya gen mereka itu sama, gen Yahudi. Gennya sama antara penjajah Indonesia Belanda dengan Ba'alwi yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Gennya sama, genetiknya sama. Makanya mereka ini terus melakukan penjajahan. Jadi akhlak Yaman inilah yang diterapkan kepada muhibbin. Jadi yang demo-demo itu habaib lah, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Aldo, dengan kowar-kowar yang begitu lantang. Siapa pengikut di belakangnya? Ya muhibbin, orang-orang Indonesia yang akhirnya yang berhadapan dengan pemerintah, dengan polisi, dengan tentara. Siapa?
Ya orang Indonesia, bukankah ini kebodohan yang luar biasa? Sampai ada anggota yang ditembak dari 6 orang di KM 50, itu kan untuk melindungi habaib. Bukankah ini doktrin yang menyesatkan? Mereka melindungi cucu Nabi, padahal bukan. Ini semua adalah kesalahan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu sendiri yang membiarkan umat Nahdiyin diambil alih oleh mereka. Benar Gus Yakut, kita ini sedang menghadapi orang-orang yang merebut jamaah kita, direbut untuk menyerang kita. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Ini adalah fakta. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, tidak ada kesadaran bagi kita semua, tidak sadar bahwa ulama-ulama kita ini semuanya tidur, dan pengikut-pengikut kita, umat dari ulama Nusantara yang namanya orang-orang Nahdiyin dan Muhibbin, ini disesatkan untuk melawan kita semua, ulama-ulama Nusantara dan pemerintah Republik Indonesia. Ini semuanya adalah bentuk kesesatan yang dilakukan oleh Ba'alwi, habaib-habaib Indonesia kepada orang-orang Muhibbin. Ini adalah fakta. Sahabat Muslim dimanapun berada, apa manfaat dari membanggakan leluhur orang-orang Yaman? Bahkan ulama-ulama kita nyatanya lebih hebat. Leluhur-leluhur kita itu lebih hebat. Itu. Sedangkan mereka itu bukan keturunan Nabi. Mereka itu keturunan Yahudi. Ini adalah fakta ilmiah yang dilakukan oleh kajian tesis Kiai Himaduddin Utsman Al-Bantani. Sahabat Muslim dimanapun berada, logika akal sehat, setiap keturunan Rasulullah ini bila menyampaikan bahwa dirinya adalah keturunan Rasul, misalnya saya adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak percaya, ya silakan aja. Mau percaya atau tidak penting. Sebenarnya normalnya itu bersikap semacam itu. Sungguh sangat memalukan bagi attitude atau kebiasaan-kebiasaan baik dari orang-orang yang berada di Indonesia. Malu membanggakan nasab-nasab ini, malu. Kenapa mereka mengaku-ngaku? Karena mereka memang bukan yang mengaku. Justru sebaliknya, anak keturunan Wali Songo yang sekarang jelas-jelas bisa kita lihat, keturunan di Sidogiri, keluarga Sidogiri, jelas itu keturunan Wali Songo. Del, ada nakobahnya, ada syahadatnya, keturunan Wali Songo, tidak dari jalur Ba'alwi. Walaupun muridnya Ustadz Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli ini menganggap bahwa keluarga Sidogiri ini adalah dari jalur habaib atau jalur Ba'alwi. Jadi ada dua jalan yang di medsos ini kita tahu, bahwa Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli mengikuti jalannya Ba'alwi, sedangkan keluarga besar Sidogiri ini mengikuti jalan dari non Ba'alwi, langsung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim dimanapun berada, semoga semua yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini menjadi
motivasi untuk menyadarkan lingkungan kita agar tidak mengakui habaib ini menjadi keturunan Rasulullah, karena ada hujah bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi ingat, tidak perlu saling membenci, karena itu sesuatu yang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Namun tetap kita terbuka. Kalau dari klan Ba'alwi Habaib Indonesia atau pembelanya dari Gus Wafi, dari Kiai Haji Idrus Romli, CS dan sebagainya, bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tentunya kita semua harus sadar dan mau mengakuinya. Tapi selama tidak ada jawaban, berarti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang telah meneliti nasab habaib berdasarkan kitab-kitab nasab, berdasarkan teori filologi, berdasarkan kajian ilmiah tes DNA yang ketiganya menyatakan Habib Ba'alwi di Indonesia putus nasab kepada Rasulullah, tidak dijawab oleh kelompok habaib atau Rabithah Alawiyah, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman menjadi hujah yang sah untuk menyatakan bahwa nasab Ba'alwi Habaib Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Dan yang pasti secara kajian ilmiah tes DNA, ini Habaib Ba'alwi di Indonesia adalah keturunan Yahudi Askenazi, bukan Yahudi yang bersumber dari Nabi Yakub atau Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim, bukan. Tapi Yahudi Khazar, Yahudi yang berpindah-pindah sekelompok dari kelompok orang-orang Eropa, bukan bangsa Arab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sahabat, saudaraku seiman dan setanah air, penjelasan dari atau penuturan dari Kiai Abdul Malik Misik yang lebih jelas lagi menyampaikannya, akan tetapi maknanya sama, dan marilah kita bersama-sama ya untuk memulai dari diri kita sendiri, anak-anak kita, saudara dan keluarga kita lainnya, agar tidak masuk ke dalam satu golongan yang sesat ya. Sebab kita tahu dan kita harus yakin bahwa Ba'alawi Yahudi Yaman ini bukan keturunan Rasul ya. Mungkin dulu kita masih ragu, tetapi sekarang sudah yakin, dan ini sudah hujah ya secara ilmiah, dan siapapun yang menentang ternyata belum ada satupun yang dapat mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Berarti penelitian Kiai Haji Imaduddin dinyatakan sampai saat ini dinyatakan hujah ya. Jadi sudah, dengan demikian mari kita ikuti bersama, kita bantu para Nahdiyin ya, kita ingatkan kepada muhibin-muhibin kita, anak-anak kita, agar mereka bisa sadar dan kembali kepada Nahdiyin atau ulama Nusantara. Sebab kita yakin bahwa para ulama, para kiai Nahdiyin di Indonesia ini, di ulama Nusantara ini jauh lebih pandai, lebih cerdas, dan lebih menguasai ilmu-ilmu agama ketimbang atau dibanding dengan habaib Yahudi Yaman ini. Yang kalau kita lihat baca Al-Fatihah aja banyak yang tidak lurus, tidak benar ya, apalagi yang lainnya, apalagi baca kitab. Ya kita juga sudah tahu Habib Bahar itu yang gede mulutnya itu baca kitab aja nggak becus ya, baca kitab dari kanan ya. Dari kiri ke kanan, ya itu kan salah berarti. Baca Al-Fatihah aja nggak benar ya. Dan mereka itu semua tidak satu-satu, semua mereka itu memang
melakukan doktrin-doktrin, menanamkan satu keyakinan agar mereka menganut dan percaya kepada para habaib. Itu doktrinnya kepada muhibin. Ya, mereka menanamkan satu sistem agar para muhibin, para santri-santri kita itu percaya dan menganut paham Yaman. Dan yang akhirnya apa? Yang akhirnya mungkin nanti akan dibuat pasukan untuk melawan ulama-ulama Nusantara. Ya. Apa yang terjadi nanti? Ya. Jadi kalau memang itu terjadi, apa yang akan kita rasakan? Dan bagaimana dengan anak cucu kita? Kita kan tidak tahu bahwa kiamat itu berapa tahun lagi. Ya, jadi tidak ada yang bisa memprediksi. Kalau masih lama, ternyataannya masih panjang, dan kita membiarkan itu terjadi, apa yang akan terjadi pada anak cucu kita ke depan? Saat ini saja udah seperti ini. Coba mari kita mulai. Saya mengajak dari hal yang paling kecil, ya, yang bisa kita lakukan. Minimal kita berdoa agar para ulama-ulama kita mendapat satu kekuatan dan kemudahan dalam memperjuangkan pelurusan nasab Ba'alawi Yahudi Yaman ini. Ya, kalau perlu pemerintah segera mendukung dan mendeportasi para Yahudi Yaman ini ke negaranya. Begitu saja ya. Dan saya sudah mendengar kalau presiden kita yang ke depan lebih berani daripada Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jokowi sudah luar biasa. Sebab Jokowi sudah membubarkan FPI. Coba kalau FPI tidak bubar, seperti apa Rizik saat ini? Ya, seperti apa kuasanya Rizik saat ini kalau FPI tidak dibubarkan oleh Presiden Jokowi? Dan itu pun masih banyak FPI yang masih eksis, seperti di Purwakarta kemarin. Masih ada di Surakarta ya, masih ada. Purwakarta, Subang masih ada. Masih ada FPI itu. Jadi ya aparat sendiri yang belum jeli melihat, ya belum habis, masih ada berkerialan, mungkin keluarganya masih masuk ikut atau bagaimana saya tidak tahu, jadi masih dibiarkan saja. Nah untuk itu marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita, jangan sampai terbawa ke alam kesesatan. Akhirnya saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Dan apabila berbeda pendapat dengan Anda, silakan Anda tulis komentar dan saya akan baca komentar Anda dan kalau perlu saya akan balas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.